Kembali di Prioritas Indonesia, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia terus berdiri bersama Palestina. Sikap tersebut ditegaskan Prabowo dalam sambutannya pada sidang ke-19 session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC di gedung DPR RI Senayan, Jakarta kemarin. Presiden menegaskan perjuangan akan semakin kuat apabila negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia bisa bersatu mendukung kemerdekaan Palestina. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kehormatan berbicara di hadapan parlemen Turkiye di Ankara. Dalam forum itu saya menegaskan kembali komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka. Saya ulangi kembali di forum ini. Sudah tiba waktu. Jangan kita sekedar berdiskusi. Jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia bisa bersatu. Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya di panggung diplomasi internasional dengan mendorong aksi nyata untuk membantu perjuangan rakyat Palestina dalam konferensi ke-19 PUIC yang digelar di Jakarta. Apa sejumlah hal yang dibahas ini bisa menjadi langkah konkret untuk Palestina? Telah bergabung bersama kami pengamat hubungan internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Hikmah. Selamat sore, Naila. Ya, Prof, ada sejumlah hal yang dibahas terkait dengan komitmen Indonesia ya dalam mendorong solusi konkret bagi Palestina dalam konferensi ke-19 PUIC. Apa saja sih poin yang menjadi highlight? Ya, yang pasti adalah kita atau negara-negara OKI seharusnya terus mendukung agar direalisasikannya Palestina merdeka. Karena ini hal yang sangat penting. Kedua, tentunya dari sisi kemanusiaan, karena pada saat sekarang ini kelaparan sedang melanda Gaza, rakyat Palestina, anak-anak dan lain sebagainya yang kelaparan. Karena apa? Karena Israel memblokade masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan. Nah, ini juga harus diselesaikan. Jadi menurut saya ini poin yang penting yang sedang dibahas, dibicarakan. Dan tentunya yang ketiga adalah upaya-upaya yang bisa ditempuh apabila sebenarnya Fatah dan Hamas bisa bersatu. Karena kerap antara Fatah dan Hamas mempunyai pandangan yang berbeda ketika berbicara tentang Palestina merdeka. Bagi Hamas, Palestina merdeka adalah Palestina merdeka tanpa adanya negara Israel. Tapi bagi Fatah, sebagaimana juga sering kita dukung adalah two-state solution, di mana negara Israel ada, tetapi negara Palestina merdeka juga ada. Nah, ini yang tentunya didorong oleh OKI, maka Bapak Presiden menyampaikan bahwa apabila umat Islam itu bersatu, maka kita akan bisa membuat Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka. Tetapi kalau pandangan-pandangan dari anggota OKI ya ini berbeda, tentu ini yang menjadi masalah dan tidak sampai kapanpun tidak akan selesai. Seperti itu. Ya, Prof, ada usulan pembentukan kaukus permanen untuk Palestina dan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Apakah ini bisa segera terrealisasikan? Yang saya harapkan harus bisa. Karena apa? Kita dengar bahwa Amerika Serikat
Presiden Trump mengatakan bahwa Amerika akan membuka kesempatan itu. Artinya upaya Israel untuk membuat rakyat Palestina kelaparan, kemudian pemimpin-pemimpin Hamas akhirnya menyerah begitu, itu dianggap sebagai upaya yang sangat tidak manusiawi. Upaya yang sebenarnya menurut hukum perang tidak diperbolehkan. Ya, bantuan kemanusiaan harus tetap bisa masuk ke daerah konflik, dalam hal ini Gaza. Nah, oleh karena itu, dengan adanya seruan dari Presiden Amerika Serikat dan upaya dari negara-negara OKI, saya yakin bahwa apa yang diharapkan itu bisa terrealisir. Ya, sekali lagi ini masalah kemanusiaan. Terlepas dari adanya keinginan dari Israel untuk meminta pemimpin Hamas melepaskan sanderanya, terlepas dari adanya konflik, ya, serang antara Hamas dengan Israel, tetapi yang paling penting dan paling pokok adalah sisi kemanusiaan. Dan saya sangat apresiasi dengan pidato Bapak Presiden, dan Bapak Presiden menyampaikan, dan selama ini juga presiden-presiden sebelumnya menyampaikan bahwa kita berada di belakang Palestina. Kita berada di belakang Palestina. Kita tidak berada di belakang Fatah ataupun Hamas. Kita berada di belakang rakyat Palestina, dan sudah saatnya rakyat Palestina bisa mendapatkan kemerdekaannya itu. Seperti itu. Ya, RI juga akan menyuarakan Palestina dalam agenda khusus PBB dalam 11 Juni nanti. Nah, diplomasi yang seperti apa yang dibutuhkan agar suara Indonesia dan dunia berkaitan dengan Palestina ini bisa menjadi langkah nyata dan juga langkah konkret, Prof? Ya, sebenarnya lobi-lobi terpenting adalah lobi-lobi ke pemerintah Amerika Serikat. Meyakinkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Israel merupakan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan hukum humaniter, ya, yang seharusnya Amerika Serikat tidak akan mendukung apa yang dilakukan oleh Israel. Tentu pemerintah Indonesia bisa meyakinkan kepada pemerintah Amerika Serikat bahwa selama ini dunia, termasuk Indonesia, banyak mengapresiasi nilai-nilai moral yang disampaikan oleh Amerika Serikat berkaitan dengan isu kemanusiaan, isu hak asasi manusia. Namun demikian, kalau misalnya apa yang dilakukan oleh Israel ini didukung, bahkan dibiarkan untuk tetap berjalan, maka dunia tidak akan lagi percaya pada Amerika Serikat, dan ide Bapak Presiden Donald Trump bahwa to make America great again itu tidak akan berhasil. Ya, karena Make America Great Again tidak akan didukung oleh rakyat dunia apabila Amerika Serikat terus membiarkan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dari Israel di Gaza. Baik, Prof, blokade Israel ke jalur Gaza ini mengancam 2,1 juta penduduk Gaza alami kelaparan dan juga malnutrisi. Mengapa blokade kali ini berlangsung cukup lama, belum juga ada gencatan senjata, dan apa langkah yang harus segera diambil ini? Ya, yang pasti adalah Israel menganggap bahwa perang ini akan segera selesai. Perang ini tidak boleh berhenti. Istilahnya tidak boleh kembali ke semula, point of no return. Jadi ini harus diselesaikan, dan menurut mungkin pemerintah Netanyahu, sebentar lagi rakyat Palestina akan punah, Gaza akan bisa dikuasai oleh Israel, dan kemudian dikendalikan dan memastikan bahwa tidak ada serangan-serangan dari Gaza ke Israel. Namun demikian, saya melihat bagaimana rakyat Palestina bertahan. Mereka tetap di wilayah konflik. Karena mereka tahu bahwa yang dipermasalahkan bukanlah masalah agama, bukanlah masalah hal-hal yang sifatnya politik, tapi yang dipermasalahkan bagi rakyat Palestina dengan Israel adalah masalah tanah. Dan mereka tidak mau sejengkal pun menyerahkan tanah mereka ke Israel. Oleh karena itu, mereka akan terus bertahan, meskipun dalam keadaan lapar, meskipun dalam keadaan diserang oleh Israel,
tetapi mereka berharap bahwa dunia akan menyaksikan peristiwa ini dan kemudian dunia akan berpihak pada mereka. Kita tahu Presiden Prancis yang sebentar lagi akan datang ke Indonesia mengatakan bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara. Demikian juga Irlandia, Spanyol, negara-negara barat yang selama ini berada pada garis Israel. Nah, ini menunjukkan bahwa dunia memang mendukung Palestina yang Palestina merdeka. untuk merdeka. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, pengamat hubungan internasional, telah bergabung bersama kami di Prioritas Indonesia, dan selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.